Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira. Halo, gimana kabarnya nih? Seperti janji Valia tadi ya ketika siaran Beat Booster, kalau hari ini nih spesial karena hari ini kita mengadakan dialog interaktif bersama kantor imigrasi di program Antri, bincang santai seputar imigrasi. Mau tahu informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Ya, dan spesialnya lagi Pesona Inspira, nggak cuma programnya aja yang spesial karena kolaborasi dengan kantor imigrasi. Spesialnya lagi adalah yang datang adalah kepalanya nih. Ada kepala kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo, Bapak Halim. Selamat siang Pak Halim. Selamat siang Mbak Velia, selamat siang para pendengar sekalian. Iya, wah suaranya langsung menggema kayak Bruri Marantika ini ya. Sebenarnya sudah lama sekali Valia nggak ketemu sama Pak Halim nih Pak. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya lumayan banyak kesibukan di luar kota. Betul. Apalagi di penghujung tahun anggaran. Iya, banyak kegiatan di Jakarta. Oh iya betul. Ini padahal Pak Halim ini belum lama mutasi ke Wonosobo, tiba-tiba udah akhir tahun, udah banyak yang harus dilakukan ya Pak ya. Seperti biasa kalau akhir tahun yang namanya laporan, yang namanya meeting gitu ya Pak ya. Tapi gimana nih Pak selama kurang lebih 1 atau 2 bulan ini ya Pak ya kalau nggak salah. 1 bulan lebih kurang. 1 bulan ini kira-kira mulai kerasan nggak tinggal di Wonosobo? Kalau saya bilang di atas keras apa ya? Di atas kerasan betah banget. Oh betah banget betah ya. Sangat betah. Okay. Ya, biasa saya di tempat yang panas, sekarang di tempat yang dingin. Pelan-pelan saya udah mulai ganti kulit menjadi kulit putih. Oke ya, sekarang makin kinclong gitu ya Pak ya. Nggak perlu skincare lagi. Oke Pesona Inspira, ngomongin soal akhir tahun nih, akhirnya banyak ya hal-hal yang perlu kita ketahui. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan atau instansi itu ada refleksi akhir tahun, ada capaian-capaian atau inovasi yang akan dilakukan di tahun depan. Nah, ngomong-ngomong soal capaian, inovasi dan segala macam, untuk kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo nih di akhir tahun ini, kira-kira nih sudah ada prestasi apa aja sih Pak? Alhamdulillah untuk kantor imigrasi Wonosobo, kalau boleh saya sebutkan ya, bukan membanggakan diri, tapi boleh juga berbangga. Boleh dong, kan hasil kerja sendiri ya Pak ya. Hasil kerja tim. Oh iya betul. Jadi hasil kerja tim dari Kanim Wonosobo ini kalau saya sebutkan, 1 penghargaan stand terbaik nomor 2 kategori pemerintahan pada event Purworejo Expo 2023. Oh oke. Selanjutnya ada lagi penghargaan stand terbaik 3 kategori pemerintahan pada Wonosobo Festival UKM Expo 2023. Oke. Selanjutnya ada penghargaan sebagai unit kerja yang melaksanakan pemusnahan arsip secara rutin tahun 2020-2022 dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Wah, ini tingkat provinsi nih ya Pak ya. Provinsi. Selanjutnya ada apa lagi nih Pak? Ada penghargaan sebagai unit kerja yang melaksanakan pemusnahan arsip secara rutin 2020-2022 dari Kepala Biro Biro Umum Sekjen Kemenkumham RI, sudah nasional ya. Oke. Keren banget nih ya. Selanjutnya ada lagi kita alhamdulillah dapat penghargaan terbaik kedua kategori Media Darling Anugerah Humas Imigrasi Indonesia di tahun ini 2023. Baru 2 minggu yang lalu saya dapatkan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Wah, Valia pengen tepuk tangan nih. Pesona Inspira juga pengen tepuk tangan kayak ini ya. Keren banget. Ternyata masih ada lagi nih ya Pak ya. Ada lagi penghargaan peserta terbaik Kopdar Humas Imigrasi 2023. Dalam hal ini diwakilin oleh kasih andalan kami, Kasih Tikim, Saudara Jerol, luar biasa. Wah keren, luar biasa nih. Dari mulai tingkat tadi ada Karesidenan Kedua yang wilayah-wilayah terdekat dari event Purworejo, terus juga ada eventnya Wonosobo, terus meningkat lagi ke wilayah Jawa Tengah, Kemenkumham Jateng tadi ya Pak ya, dapat penghargaan sebagai unit kerja yang melaksanakan pemusnahan arsip secara rutin. Terus juga dari tingkat nasional malah dari Setjen Kemenkumham RI dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Betul. Ini Valia penasaran dapat penghargaan segini banyak, sebetulnya inovasi apa saja yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2023 ini Pak?
Sebenarnya inovasi kita banyak ya. Ini yang kita sebutkan ini adalah inovasi yang dapat penghargaan. Kalau inovasi lainnya banyak tapi belum. Mungkin tahun depan dari 6 penghargaan yang saya sebutkan tadi, ya harapan kita bertambah lah. Entah 7 atau 8. Harapan. Amin. Tapi termasuknya ini siaran bersama Radio Pesona juga inovasi loh Pak. Betul, luar biasa. Ini untuk siaran yang sekarang ini inovasi kita luar biasa ya. Kita sebenarnya ada 3 inovasi terbaru. Yaitu salah satunya itu ya Prokes Antri, asik ngobrol seputar imigrasi yang sekarang kita lakukan di Pesona FM ini, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi keimigrasian, utamanya di daerah pelosok yang mempunyai keterbatasan dalam mengakses media online seperti website dan medsos. Yang kedua ada inovasi perpanjangan POA destinasi pariwisata Borobudur. Itu memudahkan turis asing dalam memperpanjang izin tinggal kunjungannya sembari menikmati Candi Borobudur. Jadi mereka berkeliling sehari, itu begitu selesai mereka berkeliling hari itu juga kita buat selesai. Yang terakhir inovasi kita ada inovasi BAP paspor lashless, yaitu bertujuan memudahkan masyarakat untuk mengurus paspor hilang, rusak atau perubahan identitas dengan lebih cepat. Jadi kalau Valia simpulkan 2 jenis inovasinya itu dalam hal pemberian informasi terkait imigrasi lewat podcast Antri, sama inovasi untuk mempermudah dalam pelayanan produk-produk dari imigrasi gitu nggih Pak ya. Wah, ini memang luar biasa ya, karena memang sekarang kita udah dituntut berinovasi, nggak cuma masukin sosial media tapi nggak ada inovasinya. Tapi di sini kantor imigrasi Wonosobo sudah membuktikan dengan inovasi dan juga penghargaannya itu tadi ya Pak ya. Tapi kalau ngomong imigrasi nih, orang-orang awam pasti mikirnya imigrasi ya produknya paspor gitu ya Pak, produknya kitas gitu, izin tinggal gitu. Kalau ngomong paspor, kira-kira sudah ada berapa paspor nih Pak yang diterbitkan sama Kanim Wonosobo? Selama tahun 2023 telah kita terbitkan paspor sebanyak 50.566 paspor, yang mana terjadi peningkatan sebesar 10,968% dibandingkan tahun 2022 yang hanya 45.568 paspor. Jumlah ini sudah termasuk dengan penerbitan paspor di UKK Kabupaten Magelang. Ada peningkatan sebesar 10,9%. Artinya pelayanan paspornya juga gesit gitu ya Pak ya, cepat juga gitu. Pesona Inspira, mungkin Pesona Inspira makin penasaran juga seputar capaian-capaian atau mungkin hal lain juga boleh yang masih kaitan dengan imigrasi yang mungkin ingin ditanyakan sama Pesona Inspira, boleh bergabung ya Pak ya. Silakan. Kalau mungkin mau menanyakan hal-hal pribadi terkait Pak Halim juga boleh. Udah misalkan udah punya sepatu baru belum tahun baru gitu kan. Asal jangan ditanya sudah punya pasangan baru belum. Saya nggak berani ikut-ikutan kalau itu Pak, nanti ada perang dunia. Baik Pesona Inspira, Valia akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Tentunya nggak boleh pindah channel, tetap di Antri, bincang santai seputar imigrasi di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Betul sekali Pesona Inspira, informasi seputar imigrasi hanya di Antri, bincang santai seputar imigrasi. Dan saat ini Valia masih bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo dengan Pak Halim. Pak Halim masih semangat ya Pak ya? Semangat terus. Belum jadi lapar kan ya Pak? Sudah makan dulu. Sudah makan ya, alhamdulillah. Valia nggak perlu ngasih makan nih habis ini. Dari tadi kita udah ngobrolin soal capaian atau prestasi dari kinerja kantor imigrasi Wonosobo. Tadi kan Pak Halim udah sempat menyebutkan tuh penghargaan apa saja ya Pak ya. Terus ada 2 penghargaan yang bikin Valia tuh jadi penasaran Pak. Ada 2 penghargaan. Yang pertama nih penghargaannya dari kantor wilayah Kemenkumham Jateng tingkat provinsi sama tingkat nasional dari Kepala Biro Umum Setjen Kemenkumham RI, yakni dalam melaksanakan pemusnahan arsip secara rutin. Ini maksudnya tuh gimana nih Pak? Kok ada pemusnahan arsip, itu maksudnya gimana Pak? Memang kantor imigrasi tidak lepas daripada arsip ya. Arsip baik dari pemohon paspor, pemohon perizinan keimigrasian lainnya dari asing. Nah sekarang eranya sudah paperless. Kita ini sebenarnya arsip ini cuma
double gardanya saja. Oke. Kita sebenarnya sudah ada backup database bahwa kita sudah mempunyai data digital. Oh, Nah, oke. untuk itu makanya arsip ini kita musnahkan setiap tahun Hmm, karena data digital tadi yang harus kita tonjolkan. Oke. Apalagi kalau arsip itu hanya numpuk-numpuk memenuhi ruangan, ya apa gunanya digital yang kita sudah launchingkan atau sudah kita laksanakan. Oke, jadi artinya sih udah bukan mulai ya, sudah sangat mengikuti digitalisasi Betul gitu nggak Pak? sekali. Dan daripada arsip itu terbengkalai, malah akhirnya data-data itu jadi terkuak, maksudnya jadi nggak aman gitu, lebih baik Betul. dimusnahkan gitu ya, untuk kewaspadaan bersama gitu nggak? Betul, sama-sama. Oke, jadi itu ya Pesona Inspira ya, karena memang kalau orang awam kan nggak paham ya Pak ya, pemusnahan arsip itu pentingnya apa. Ternyata Betul. pentingnya itu tadi Pesona Inspira. Oke, lanjut deh nih ngobrolin soal capaian juga nih Pak. Tadi juga sudah disebutkan ya kalau sudah banyak paspor yang diterbitkan sama kantor imigrasi Wonosobo. Salah satunya juga tadi Bapak sempat menyebutkan ada jumlah sekitar 45.568 paspor yang diterbitkan, yang termasuk di dalamnya adalah penerbitan paspor di UKK Kabupaten Magelang. Nah, ini Valia baru dengar nih UKK Kabupaten Magelang. UKK tuh apa sih Pak? Terus itu gimana itu? Itu dia kantor imigrasi di bawah kantor imigrasi Wonosobo atau satu tingkat atau setara atau bagaimana Pak? Sebelumnya saya koreksi, nggak apa-apa ya koreksi ya. Nggak apa-apa, boleh banget Pak ya. 45.568 itu tahun 2022. Oke, tahun Kalau 2022. 2023 itu 50.565. Jadi ada peningkatan hampir 11%. Oh iya, betul. Ini Valia sarannya, benar Pak, untuk dikoreksi ya Pak ya. Koreksi, ya. Nah, jadi kembali pertanyaan UKK itu apa? UKK itu adalah kepanjangan dari Unit Kerja Keimigrasian. Kalau kita ilustrasikan, UKK itu adalah kantor cabang dari kantor imigrasi Wonosobo. Nah, itu. Oke. Jadi adanya di Magelang. Kemudian kalau kita lihat juga ada MPP. Itu apa MPP? Itu MPP singkatan dari Mall Pelayanan Publik yang melayani izin keimigrasian sehubungan penerbitan paspor saja. Tapi kalau UKK dia lebih meluas, pelayanan asingnya juga ada di situ. UKK itu cikal bakal menjadi kantor imigrasi kelas 3. Oke. Dia sekolah dulu mau jadi kelas 2. Kayak mau jadi S2 gitu ya Pak ya. Iya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan untuk Pesona Inspira yang mungkin saat ini mendengarkan dari wilayah Magelang, terus pengen mendapatkan pelayanan dari kantor imigrasi, bisa ke kantor UKK di Kabupaten Magelang gitu ya. Dan ternyata tadi operasional dari keimigrasian itu tidak hanya di kantor imigrasi saja, tapi juga di UKK dan juga di MPP ya Pak ya. Betul sekali. Nanti kayaknya next mungkin di MPP Wonosobo juga nggak Pak? Iya, kalau kita lihat, kalau kita sering berjalan, kita toleh ke SPBU, selisihnya hanya berapa meter, sudah berdiri indah. Iya, MPP betul. Wonosobo, walaupun katanya interiornya sedang dipersiapkan. Informasinya 2024 kita langsung action di situ bersama dengan pelayanan lainnya. Oke, ya jadi benar Pesona Inspira. Saat ini pemerintah Kabupaten Wonosobo sedang menyiapkan gedung MPP ya, yang saat ini sedang dibangun di daerah Sapen. Jadi kalau menuju ke arah SPBU Sapen nih, Pesona Inspira di sebelah kiri jalan kalau nggak salah Pak ya. Di situ ada calon kantor MPP Wonosobo dan di dalamnya nanti akan ada imigrasi juga ya Pak ya. Betul sekali. Oke, terus gini Pak, kalau selain paspor nih ya Pak, di Wonosobo nih Pak, kira-kira sudah pelayanan terhadap WNA juga apa enggak Pak? Mungkin perpanjangan kita seperti itu di tahun 2023 ini ada enggak Pak? Ada. Jadi imigrasi itu masyarakat taunya paspor, sebenarnya tidak. Imigrasi itu juga melayani asing, yaitu perpanjangan izin tinggal bagi orang asing, dan termasuk juga imigrasi itu mengawasin keberadaan dan kegiatan orang asing, juga imigrasi. Jadi kalau kita bicara pelayanan asing bagi WNA di Kanim Wonosobo itu kita sudah menerbitkan PKSK, visa kunjungan saat kedatangan. Kalau dikenal bahasa Inggrisnya tuh lebih familiar POA. Oh, oke. Visa kunjungan saat kedatangan sebanyak 367.
Kemudian ITK itu izin tinggal kunjungan. Nah, itu ada 33 pemohon. Selanjutnya alih status dari ITK ke ITAS. Jadi ada perubahan izin tinggal dari kunjungan, mungkin dia mau berdiam lebih lama di Indonesia, ITAS itu berlakunya 1 tahun dan bisa diperpanjang. Selanjutnya kita juga menerbitkan sendiri ITAS tadi yang baru saya jelaskan, ada 55 pemohon. Kemudian perpanjangan ITAS di tahun 2023 ada 97 pemohon. Kemudian pelayanan asing banyak lagi, ada juga alih status dari ITAS ke ITAP. Jadi kalau ITAS itu 5 tahun, kalau dia sudah 5 tahun atau dengan syarat tertentu 2 tahun bisa dikonversi ke ITAP. ITAP itu izin tinggal tetap, itu 5 tahun, itu ada sebanyak 16 pemohon. Selanjutnya perpanjangan ITAP itu sendiri kita terima ada 4 pemohon di tahun 2023 ini. Kemudian ada lagi pelayanan keimigrasian bagi asing itu pendaftaran ABG, bukannya atas bawah gitu, bukan. Pendaftaran anak berkewargaan ganda. Jadi anak-anak mempunyai 2 kewarganegaraan karena orang tuanya itu kawin campuran, bukan kawin silang, kawin campuran ya, Indonesia dan negara asing, ayah atau ibunya. Nah, kemudian kita juga memberikan pelayanan apidapid. Apidapid ini adalah itu untuk anak ABG tadi sebagai bukti bahwa dia itu adalah subjek ABG, dia punya kartu, namanya kartu apidapid. Tahun 2023 kita keluarkan 8 apidapid. Nah, kemudian juga selain daripada itu ada pengurangan izin tinggal, artinya mereka alih status, tadinya izin tinggal beralih menjadi ITAS, itu ada pengurangan 33 pemohon. Jadi kalau Valia hitung itu sekitar ada 10 pelayanan yang diberikan ke warga negara asing dari khususnya kantor imigrasi Wonosobo. Ini tuh untuk warga negara asing yang tinggal di Wonosobo saja atau gimana, Pak? Tinggal di wilayah kerja kita. Jadi selain di Wonosobo, Kabupaten Magelang juga menjadi wilayah kerja kita. Kemudian Magelang Kota, Purworejo itu, Temenggung itu wilayah kerja kita. Kalau kebanyakan nih Pak warga negara asing yang di bawah kantor wilayah kerjanya kantor imigrasi Wonosobo tuh rata-rata tuh bekerja sebagai apa sih, atau tinggal di Indonesia itu ngapain sih Pak rata-rata? Ya, betul. Karena Wonosobo ini adalah kota santri kalau kita bilang, mayoritas mereka itu adalah santri. Mereka itu adalah ITAS pelajar atau ITAS yang sedang belajar agama di Wonosobo, mayoritas ya. Ada juga penyatuan keluarga, ada juga sih karena tujuan lainnya bekerja, ada juga. Tapi tidak banyak. Yang banyak itu mereka yang belajar di pondok pesantren. Ya benar juga karena di sini banyak ponpes ya Pak ya, benar. Betul. Terus juga kalau ngomongin warga negara asing pastinya juga kan ada penegakan hukum terhadap hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan aturan. Nah, untuk penegakan hukum keimigrasian bagaimana sih capaian Kanim Wonosobo di tahun 2023 ini Pak? Tahun 2023 kita sudah melakukan TAK, itu tindakan administrasi keimigrasian untuk orang asing itu sebanyak 7 orang. Kemudian 1 pro justisia terhadap warga negara Kamboja yang masih dalam penyelidikan kita, dia berusaha untuk mendapatkan paspor Indonesia dengan identitas palsunya. Kemudian capaian lainnya kita rapat Timpora dan operasi gabungan itu 9 kali. Selanjutnya ada BAP paspor hilang rusak itu sebanyak 588 paspor. Selanjutnya penangguhan penerbitan daripada paspor itu 33 dengan alasan tertentu. Itu yang sudah kita lakukan di tahun 2023. Jadi banyak juga ternyata ya Pak. Kesannya itu kecil, maksudnya kesannya kalau dibaca tuh pendek gitu ya kalimatnya, padahal itu ketika dilakukan itu hal yang kompleks dan butuh kerja sama tim gitu ya Pak ya. Jadi ini tuh hal yang luar biasa sih, karena Pesona FM sendiri lagi merumuskan kira-kira sudah ngapain aja itu masih dalam proses itu Pak. Ini ternyata kantor imigrasi Wonosobo malah sudah mengetahui nih capaian-capaiannya, bahkan penghargaannya gitu ya. Untuk Pesona Inspira yang mau bertanya, ayo buruan ya, masih kita punya sekitar 15 menit atau 10 menit malah ini ya.
Jadi sebelum kita harus undur diri di jam 2 siang, jadi Pesona Inspira yang mau bertanya, ayo mumpung Pak Halim nggak gigit loh ya. boleh bertanya seputar imigrasi, nggak bayar tentunya, benar banget. Dan apalagi kalau hal-hal imigrasi kan banyak orang masih belum paham ya Pak ya, selain paspor nih ya, rata-rata masih awam. Jadi untuk Pesona Inspira yang mau bertanya lagi boleh silakan di 0823 2383 9996. Tentunya Valia akan hadir lagi satu kali lagi sebelum closing nanti di jam 2 siang. Dan saat ini Pesona Inspira nggak boleh pindah channel, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira masih bersama Valia di Antri Bincang Santai seputar imigrasi di edisi hari ini ya, Selasa tanggal 19 Desember 2023. Dan Valia masih dibersamai nih, didampingi sama kepala kantor yang paling lucu. Ada Bapak Halim. Ya dari tadi soalnya Valia ketawa-ketawa terus kalau ngobrol sama Pak Halim. Mungkin kalau Pesona Inspira hanya mendengar suaranya seolah-olah kayak penyanyi ya, suaranya merdu. Tapi kalau ketemu aslinya kayak penyiar. Oke Pak, ini kan dari tadi kita ngobrolin soal capaian gitu ya. Tapi sebetulnya sebelum kecapaian kan biasanya ada pekerjaan atau kinerja yang perlu disosialisasikan gitu nggih Pak ya. Jadi kalau untuk kegiatan sosialisasi di Kanim Wonosobo sendiri nih Pak, sudah melaksanakan berapa dan di mana aja Pak? Untuk penyebaran informasi keimigrasian berupa sosialisasi sudah dilakukan sebanyak 4 kegiatan. Mengikuti pameran keimigrasian sebanyak 2 kali di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Kemudian mengadakan 1 kali sosialisasi aplikasi M-Paspor pada Car Free Day di Kabupaten Wonosobo, aplikasi M-Paspor. Kemudian melaksanakan sebanyak 547 pemberitaan melalui media cetak elektronik. Kemudian melakukan pemeliharaan jaringan kantor dan pemusnahan arsip substansi keimigrasian secara rutin yang sudah dijelaskan tadi. Oke, tadi jadi ternyata nggak cuma capaian-capaian dalam hal kita, terus juga paspor, tapi juga sosialisasi itu udah banyak dilakukan ya Pak ya. Dan ini biasanya nih kalau di instansi-instansi ya Pak, pertanyaan paling mutakhir, paling mumpuni, paling sering ditanyakan, paling lazim ditanyakan ketika akhir tahun, penyerapan anggarannya gimana sih Pak untuk kantor imigrasi Wonosobo? Betul sekali, itu yang menjadi barometer atau tolak ukur Kanim atau kantor itu. Selalu ditanya pimpinan berapa penyerapannya, berapa ikmanya. Ya alhamdulillah Kanim Wonosobo, sebelum saya berangkat itu saya lihat di aplikasi Sakti sebesar 94,21%. Artinya masih ada waktu untuk beberapa kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan mencapai paling tidaklah 99,9%. Harapannya begitu. Semoga bisa terkabul ya. Masih ada sekitar 2 minggu lagi ya Pak ya. Betul. Insya Allah. Terus kalau realisasi PNBP-nya gimana nih Pak? Sesuai sama target atau enggak? Wah ini kalau untuk realisasi penerimaan PNBP kita bersyukur di tahun 2023 ini peningkatannya hampir 100%. Target kita itu 10 miliar,6, kita dapatkan 19,9, hampir 20 miliar. Wow, surplus ya. Ini ya Pak ya. Surplus kita. Luar biasa, hampir 2 kali lipatnya. Harusnya yang targetnya sekitar 10 miliaran, ini 19 miliaran, tapi annya itu belakangnya udah mepet 20 ya Pak ya. 19,9. Wah luar biasa nih. Selain penghargaan ternyata target PNBP-nya juga melampaui gitu dari yang ditargetkan. Luar biasa untuk teman-teman atau rekan-rekan dari kantor imigrasi Wonosobo. Semoga abis ini dapat penghargaan lagi ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Dapat penghargaan dari Radio Pesona. Oke, sebagai partner podcast terbaik gitu ya. Amin. Oke Pak, ini karena sebentar lagi kita udah harus closing nih. Seperti biasa kan kalau orang-orang kurang paham soal imigrasi pastinya ingin bertanya ya Pak ya. Atau mungkin ada Pesona Inspira yang tadi ketinggalan tuh, tadi ngobrolin apa sih Valia, terus pengen ngobrol atau pengen nanya-nanya langsung. Kira-kira ada kanal-kanal atau line-line WhatsApp gitu Pak mungkin yang bisa dibagikan untuk Pesona Inspira bertanya Pak? Iya, kita mempunyai website ya. Itu www.kanimonosobo.com
@kemenkumham.go.id. Kemudian di sosmed Instagramnya @kantor imigrasi Wonosobo. Kemudian kalau di WhatsAppnya 0812698859. Silakan para pendengar sekalian kalau untuk bergabung, untuk mencari informasi di sini. Oke, tadi Valia ulangi ya, kalau Pesona Inspira mau nanya informasinya lebih luas lagi, bisa kunjungi website di www.kanimonosobo.kemenkumham.go.id. Sedangkan untuk sosial media Instagramnya ada di @kantor_imigrasi_Wonosobo. Terus untuk WhatsAppnya ada di 0811-269-8859. Nah, jadi Pesona Inspira bisa langsung nanya tuh sama kantor imigrasi, mau soal apapun deh ya yang kaitannya sama imigrasi nanti bisa dijawab gitu. Oke. Sekarang kalau Valia nanya nomor WA-nya Pak Halim boleh nggak? Nanti di luar aja ya Pak ya. Oke Pak Halim, ini karena waktunya ternyata nggak terasa sudah jam 2 pas nih Pak. Mau nggak mau Valia sudah harus menutup program ini dulu untuk minggu ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran Pak Halim ya Pak ya. Terima kasih Mbak Velia, terima kasih para pendengar sekalian yang setia kepada Pesona FM. Iya, semoga nanti next di berikutnya, antri berikutnya Pak Halim bisa datang lagi. Kita ngobrol-ngobrol hal lain lagi seputar imigrasi. Oke, Pesona Inspira, demikian obrolan kita bersama kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo dan juga bersama kepala kantor Bapak Halim yang dari tadi sudah bikin kita ketawa terus. Akhirnya kita nggak jadi ngantuk ya Pesona Inspira ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya Pesona Inspira. Valia pamit dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tahu informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Bincang santai seputar imigrasi.